Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Lanjutan dari materi kita yang kemarin tentang logaritma, tentang fungsi logaritma ya. Sekarang bentuk yang keempat. Bentuk fx logaritma gx bilangan pokok fx sama dengan logaritma hx bilangan pokok fx. Ya, perbedaan dengan fungsi yang kedua ya. Nah, di sini perhatikan di bilangan pokoknya juga dalam bentuk fungsi. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan? Jika logaritma gx bilangan pokok fx sama dengan logaritma hx bilangan pokok fx, maka ya tetap gx-nya sama dengan hx. Tapi syaratnya ada. Syaratnya yang pertama, fx-nya, gx-nya, hx-nya harus lebih besar daripada 0. Yang kedua, fx-nya tidak boleh sama dengan 1. Ingat, syarat daripada bilangan pokok itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan x-nya, nilai x yang kita dapatkan daripada fungsinya, maka harus kita uji ke dua pengujian ini. Harus kita uji apakah fx, gx, dan hx-nya lebih besar daripada 0. Terus fx-nya tidak sama dengan 1. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian daripada logaritma 2x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 6 bilangan pokok x sama dengan logaritma x pangkat 2 ditambah 10x bilangan pokok x. Nah, ini perhatikan bahwa di sini x ini adalah fx-nya. Terus ini adalah gx-nya, yang ini adalah hx-nya. Oke? Jadi fx-nya itu adalah bilangan pokoknya. Numeris pertama kita misalkan gx, numeris kedua kita misalkan hx. Maka bisa kita samakan langsung numerusnya. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 6 sama dengan x pangkat 2 ditambah 11x. Nah, jadinya kita gabungkan. Kita gabungkan 2x pangkat 2 ini ke sini jadi dikurangi x pangkat 2. Jadinya x pangkat 2, 11x dikurangi dengan 10x berarti jadinya tinggal x. Negatif 6 tetap negatif 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dikurangi hasilnya 1. Berarti yang cocok adalah x tambah 3 dan x dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Jadinya x sama dengan, kalau x sama dengan tambah 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 3. X kurang 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan 2. Nah, ini kita uji terlebih dahulu sebelum kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Nah, jadi kita uji terlebih dahulu. Untuk x sama dengan negatif 3. Untuk x sama dengan negatif 3, maka f negatif 3 kita masukkan ke fx-nya, maka negatif 3. Negatif 3 tadi syaratnya harus lebih besar daripada 0. Nah, ini negatif 3 lebih kecil daripada 0. Kalau sudah tidak memenuhi satu syarat, maka sudah tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian atau x sama dengan negatif 3 tidak memenuhi. Oke? Jadi kalau kita sudah dapatkan pengujiannya tidak memenuhi satu syarat, udah jangan dilanjutkan, berarti tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Yang kedua, x sama dengan 2. Kita masukkan ke fx terlebih dahulu, berarti fx-nya kan x, berarti f2 sama dengan 2. 2 lebih besar daripada 0, berarti syarat pertama memenuhi. Yang kedua kita masukkan ke gx. Gx itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 6. Berarti G2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 11 kali 2 dikurangi 6. Hasilnya 24. 24 ini lebih besar daripada 0. Berarti syarat kedua memenuhi. Terus syarat yang ketiga adalah
X-nya harus lebih besar daripada 0, berarti H2. Nah, H2 ini berarti kita masukkan ke sini X pangkat 2 ditambah 10X, berarti 2 pangkat 2 ditambah 10 kali 2, hasilnya juga 24. Maka 3 syarat yang pertama itu memenuhi, Fx, Gx, dan Hx harus lebih besar daripada 0. Terus syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah Fx-nya tadi tidak boleh sama dengan 1. Lihat ini, 2 ini bukan atau tidak sama dengan 1. Berarti semua syarat sudah terpenuhi. Maka X sama dengan 2 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma X dikurangi 1 bilangan pokok X ditambah dengan 1 per logaritma X bilangan pokok X tambah 6 sama dengan 2 ditambah dengan 1 per logaritma X bilangan pokok 2. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka kita terlebih dahulu harus menggunakan sifat-sifat yang kita pelajari. Sekali lagi, sifat-sifat yang kita pelajari di pelajaran pertama tentang logaritma. Apa itu? Nah, yang pertama kita tulis seperti ini. Logaritma X dikurang 1 bilangan pokok X. Terus ditambah dengan, nah ini dengan menggunakan sifat kita bisa taruh, bisa kita balik. Numerus jadi bilangan pokok jadi numerus pada saat kita taruh di atas. Jadi kita tulis logaritma X tambah 6 bilangan pokok X ditambah dengan, nah 2 ini kita jadikan bilangan pokok X juga. Maka jadinya logaritma X pangkat 2 bilangan pokok X. Harusnya kan ditulis dulu 2 kali logaritma X bilangan pokok X. Logaritma X bilangan pokok X kan sama dengan 1. Nah, kalau ada 2 di depan, maka dengan sifat juga, maka bisa jadi pangkatnya numerus. Jadi logaritma X pangkat 2 bilangan pokok X. Kenapa harus X? Karena di sini sudah X. Kita samakan semua bilangan pokoknya. Terus yang ini juga sama dengan ini. Maka yang ini kita taruh di atas supaya jadi logaritma 2 bilangan pokok X. Nah, bilangan pokoknya sudah X semua. Nah, di sini ada tanda tambah lagi. Di sini juga ada tanda tambah. Maka ingat, sifatnya kalau bilangan pokoknya sudah sama, di sini tanda tambah, maka numerusnya bisa dikalikan, digabung jadi satu logaritma. Jadi, logaritma X dikurangi 1 dikali dengan X ditambah 6 bilangan pokok X sama dengan logaritma 2 kali X pangkat 2 bilangan pokok X. Kita kalikan. X kali X pangkat 2, X kali 6, 6X dikurangi dengan negatif X, negatif 1 kali X, negatif X berarti 5X, negatif 1 dikali 6, negatif 6. Logaritma X pangkat 2 tambah 5X kurang 6 bilangan pokok X sama dengan logaritma 2X pangkat 2 bilangan pokok X. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, udah samakan numerusnya. Jadi X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 2X pangkat 2. Jadinya ini kita hilangkan, muncul di sebelah. Jadi X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2 berarti negatif X pangkat 2. Supaya gampang kita faktorkan, maka kita kalikan negatif kedua ruas, jadinya X pangkat 2 kurang 5X di negatif 6 jadi positif 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya sama dengan sama dengan 6, kalau dikurangi hasilnya sama dengan 5. Ditambahkan sama dengan 5 karena di sini positif ya. Berarti X dikurangi 2 dan X dikurangi dengan 6. Untuk X dikurangi 2 berarti X sama dengan 2. Untuk X dikurangi 3 berarti X sama dengan 3. Ya. Terus kita uji terlebih dahulu. Jadi kita uji untuk X sama dengan 2. Maka untuk Fx-nya tadi, ya, Fx-nya itu sama dengan X kan ya. Berarti X sama dengan 2. 2 lebih besar daripada 0. Maka
dan F2 tidak sama dengan 1. Berarti syaratnya sudah terpenuhi untuk Fx. Terus Gx. Gx kita masukkan 2 juga. Tadi fungsinya adalah X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurangi 6. Hasilnya 8. 8 lebih besar daripada 0. Berarti sudah memenuhi. Terakhir kita masukkan ke Hx, yaitu 2X pangkat 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 2. Jadinya 8 juga. Maka 8 lebih besar daripada 0. Maka 3 syaratnya terpenuhi, ya, termasuk Fx tidak sama dengan 1, maka X sama dengan 2 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Yang kedua, untuk X sama dengan 3, juga seperti itu kita masukkan ke Fx, berarti 3 lebih besar daripada 0, dan 3 tidak sama dengan 1. Terus G3 berarti 3 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 3 dikurangi dengan 6 berarti hasilnya adalah 18. Terus H3 berarti 2 kali 3 pangkat 2 berarti sama dengan 18. Oke, maka semuanya memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Oke, itu bentuk yang keempat. Sekarang bentuk yang kelima. Nah, kita perhatikan kalau bentuknya seperti ini. A logaritma X bilangan pokok A berpangkat 2 ditambah B besar logaritma X bilangan pokok A ditambah dengan C sama dengan 0. Ini mirip dengan persamaan kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Penyelesaian persamaan tersebut dapat ditentukan dengan memisalkan Y sama dengan logaritma X bilangan pokok A. Sehingga persamaan menjadi A Y pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian cari nilai Y dengan cara faktorisasi atau pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna atau bisa menggunakan rumus ABC. Setelah itu nanti kita dapat nilai Y-nya, kita kembalikan ke nilai logaritmanya. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma X bilangan pokok 2 dikurangi dengan logaritma X bilangan pokok 7 ditambah dengan 12 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini logaritma X, di sini juga ada logaritma X. Maka jalannya kita misalkan Y sama dengan logaritma X. Y sama dengan logaritma X berarti ini jadi Y pangkat 2 dikurangi 7Y ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita cari dua buah bilangan, kalau kita kalikan hasilnya 12, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 7. Berarti Y dikurangi 3 dan Y dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 0. Maka untuk Y dikurang 3 maka Y sama dengan 3. Untuk Y dikurang 4 maka Y sama dengan 4. Nah, ini bukan himpunan penyelesaian. Kita kembalikan ke pemisalan. Jadinya untuk Y sama dengan 3 maka logaritma X sama dengan 3. Jadinya logaritma X sama dengan logaritma 10 pangkat 3. Maka X-nya sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Oke, jadi inilah himpunan penyelesaian yang pertama. Yang kedua, untuk Y sama dengan 4, berarti logaritma X sama dengan 4. Maka bisa kita tulis logaritma X sama dengan logaritma 10 pangkat 4. Kenapa 10 pangkat 4? Ingat, di sini bilangan pokoknya 10 kalau tidak ditulis ya. Nah, maka 4 tadi ini kenapa jadi logaritma 10 pangkat 4? Karena 4 kita kalikan dengan logaritma 10 bilangan pokok 10 atau logaritma 10. Nah, kalau 4 di depan terus ada logaritma di belakang, terus dikalikan, maka 4-nya bisa jadi pangkat. Nah, jadi 4-nya kita tarik ke atas sini. Jadi logaritma X sama dengan logaritma 10 pangkat 4. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka numerusnya disamakan. Berarti X sama dengan 10 pangkat 4, jadinya X sama dengan 10.000. Maka itulah himpunan penyelesaiannya, 1000 dan 10.000. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma X bilangan pokok 3 berpangkat 2 dikurangi logaritma X pangkat 2 bilangan pokok 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Perhatikan, yang ini berbeda dengan ini.
Kalau ini pangkatnya di numerus, yang ini semua dipangkatkan. Maka ya bisa kita tulis, kita nanti akan samakan logaritma X bilangan pokok 3 dengan Y. Maka duanya ini harus hilang. Bagaimana caranya? Kita gunakan sifatnya. Sifat yang kita ketahui kalau ada pangkat seperti ini dari numerus bisa ditaruh di depan. Jadi kita bisa tulis logaritma X bilangan pokok 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali logaritma X bilangan pokok 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Jadi dimisalkan Y sama dengan logaritma X bilangan pokok 3. Jadinya Y pangkat 2 dikurangi 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Jadinya kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 3. Kalau dikurangi hasilnya adalah negatif 2. Maka Y tambah 1 dan Y dikurangi 3 sama dengan 0. Jadinya Y sama dengan negatif 1 atau Y sama dengan negatif 3. Nah, setelah itu ini bukan menjadi impunan penyelesaian sekali lagi. Yang kita cari kan variabelnya X, maka kita kembalikan ke X. Jadi untuk Y sama dengan negatif 1, maka logaritma X bilangan pokok 3 sama dengan negatif 1. Jadinya logaritma X bilangan pokok 3 sama dengan logaritma 3 berpangkat negatif 1. Ingat tadi kenapa jadi pangkat negatif 1-nya? Karena negatif 1 kita kalikan dengan logaritma 3 bilangan pokok 3. Karena kalau ada angka di depan bisa jadi pangkat, maka kita jadikan pangkat. Jadi negatif 1-nya jadi pangkatnya numerus. Terus kenapa menggunakan bilangan pokok 3? Supaya sama dengan yang di depan sini. Jadinya kalau sudah sama bilangan pokoknya, maka X-nya, numerusnya kita samakan. X sama dengan 3 pangkat negatif 1. Berarti X sama dengan 1/3 pangkat 1 atau 1/3. Nah untuk Y sama dengan 3, maka logaritma X bilangan pokok 3 sama dengan 3. Jadi logaritma X bilangan pokok 3 sama dengan logaritma 3 pangkat 3 bilangan pokok 3. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan ini ya, sama dengan yang ini tadi. Jadinya X sama dengan 3 pangkat 3, X sama dengan 27. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 dan 27. Itu contoh yang kedua untuk bentuk yang kelima atau bentuk yang terakhir. Oke, ini untuk latihannya. Untuk nomor 1 sampai dengan 3. Ini adalah menggunakan sifat yang keempat untuk sifat secara keseluruhan. Tapi kalau untuk hari ini yang kita bahas adalah sifat yang pertama tadi. Terus untuk 4 dan 5 ini adalah sifat yang kelima untuk secara keseluruhan. Dan yang kita terakhir bahas tadi. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.